informasi diminta untuk evakuasi, yang terjadi adalah kan gitu kan, semua output sisi fire alarm dia akan aktif. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Engineering for better, to serve you better more. Keadaan dalam darurat apa? Yang pasti adalah dari sisi kebakaran. Pada saat ada kebakaran, kita mesti evakuasi. Terlepas dari kebakaran, ada lagi dari sisi lain, ada yang namanya kita sebut mungkin ada gempa bumi, ada namanya kita sebut ancaman bom. Itu pun pengendalinya adalah sisi fire alarm. Pada saat ada informasi diminta untuk evakuasi, yang terjadi adalah kan gitu kan, semua output sisi fire alarm dia akan aktif. Kemudian dia punya interkoneksi pertama mungkin ke sound system yang tadinya lagi background musik, dia akan ngeluarin suara rekaman tanda bahaya kebakaran atau tanda evakuasi. Kemudian kita punya interkoneksi ke lift yang posisinya lagi naik turun, kita kasih trigger langsung turun dan homing standby di lantai tertentu, biasanya GF, langsung pintunya kebuka, kecuali lift tertentu yang bisa naik lagi. Kemudian kita punya interkoneksi ke siapa lagi? Ke pressurized fan. Semua orang nggak boleh lewat lift, semuanya mesti lewat tangga darurat. Pada saat orang turun lewat tangga darurat, kita trigger, kita aktifkan supaya orang itu apa bahasanya ya, turun dengan nyaman lah. Kita kasih udara yang enak lah bahasanya, supaya nggak pengap, supaya apa gitu. Artinya itu supaya asap pun dari situ dibuang. Seperti itu pada saat sisi evakuasi. Kemudian ntar kita ketemu yang terpasang di sini seperti apa. Tapi dari sisi saya mau jelasin mengenai tipe-tipe yang terpasang dari sisi fire alarm. Fire alarm itu ada 3 Pak, secara sistem. Ada yang kita sebut dengan istilahnya sistem konvensional, ada yang kita sebut dengan sistem semi addressable, ada yang kita sebut dengan sistem full addressable. Yang pertama, sistem konvensional. Kalau sistem konvensional itu kita punya tadi detektor tadi, kita grupkan detektor, kita grupkan berdasarkan areanya yang kita sebut dengan istilah zoning. Kemudian instalasi zoningnya itu dia akan masuk ke MCFA. Jadi kalau di situ ada 5 zoning, ada 5 tarikan kabel yang masuk ke MCFA. Kalau ada 10 zoning, ada 10 tarikan kabel yang masuk. Kalau ada 20, 50, bahkan 100 pun ada 100 tarikan kabel yang masuk ke MCFA. Itu sistem tempo dulu banget Pak. Kalau diaplikasikan dengan kondisi sekarang udah nggak memungkinkan. Karena apa? Sekarang ini kan gedung semakin tinggi Pak. Bayangkan kalau ketinggian gedung sampai 50-an pakai sistem yang konvensional, tarik ke bawah, yang merdeka siapa Pak? Yang jualan kabel Pak. Kabel. Itu zaman dulu banget Pak. Biasanya juga dimensi panelnya juga mungkin seukuran lemari Pak, lebih besar dari dia karena isinya kabel semua. Semakin kesini perkembangan elektronik juga perkembangan fire alarm juga mengikuti perkembangan elektronik juga. Ada yang lain lagi sistemnya yang kita sebut namanya semi addressable. Semi addressable hampir sama, cuma yang membedakan adalah setiap deteksinya kita grupkan berdasarkan areanya yang kita sebut dengan istilah zoning. Kemudian instalasi zoningnya itu nggak langsung masuk ke MCFA, tetapi diwakili yang namanya interface modul. Jadi kalau di situ bahasanya ada 5 zoning, ada 5 interface modul yang mewakili. Kalau ada 20 interface modul, 50, 100, 200 pun ada 200 interface modul yang mewakili. Kemudian interface modul itu kita connection lewat kabel data. Nah, kabel data itulah yang langsung komunikasi dengan panelnya, dengan MCFA.
Nah, aplikasinya adalah kalau format lantainya dari bawah sampai ke atas sampai ya bahasanya mungkin tinggi-tinggian, biasanya interface modul itu kita grouping per lantai. Nah, dikumpulkan jadi satu, ada wadahnya yang namanya TBFA, Terminal Box Fire Alarm, atau JBFA, Junction Box Fire Alarm. Itu isinya interface modul. Kita pasang per lantai. Jadi instalasi per lantai masuk ke TB tersebut. Jadi kalau di situ ada lantai 2, ada TBFA di lantai 2. Lantai 2 berarti ada mewakili TBFA-nya. Kemudian lantai 3 ada TBFA-nya lagi yang mewakili. Lantai 4, lantai 5, lantai 6, setiap lantai ada TBFA dan instalasinya masuk ke situ. Nah, kabel data tadi yang mengkomunikasikan modul-modul itu cuma transit lewat TB tersebut sampai lantai tertentu, datanya itu akan balik lagi ke panel. Biasanya memang disesuaikan dengan kebutuhan karena ada grouping address-nya yang kita sebut dengan grouping. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dikatakan semi kan gitu? Karena kan kita bahasanya kan semi addressable. Nah, kenapa dikatakan seminya adalah karena satu nama untuk beberapa detektor. Jadi Bapak nggak bakalan tahu pada saat ada kejadian titik mana yang aktif, Bapak nggak bakalan tahu. Yang Bapak tahu adalah areanya, zoningnya. Pada saat ada kejadian, saya nggak tahu nih titiknya, saya cuma tahu areanya aja. Berarti Bapak langsung ke lapangan, Bapak langsung iterin tuh zoning itu tuh titiknya yang mana aja, gitu sampai ketemu. Nah itulah masalahnya, baru dianalisa. Itu yang kita sebut semi-nya. Kemudian yang ketiga ada istilah lagi namanya full addressable. Kalau full addressable, detektornya yang punya address. Detektornya langsung komunikasi dengan panel. Karena apa? Memang detektornya didesain seperti itu. Dia udah langsung bisa komunikasi langsung dengan panelnya. Jadi pada saat ada kejadian, kita udah langsung tahu posisi titik itunya sendiri. Jadi dia akan menginformasikan lokasi dia sendiri. Dari ketiga sistem itu, yang membedakan adalah kalau dari sisi panelnya, kalau panel itu semi, pasti dia juga akan bisa dipakai untuk full yang address juga. Yang membedakan sebenarnya hanya masalah titik detektornya saja, sama tarikan kabel. Karena kalau yang full addressable, biasanya yang mengkomunikasikannya itu kabel data, gitu kan. Nah, kalau yang di semi itu yang mengkomunikasikannya kan sebatas ke modul-modul aja, enggak ke titiknya. Gambaran tipe-tipe sistem. Kemudian yang terpasang di sini sistemnya apa, gitu kan. Yang terpasang di sini adalah sistemnya semi addressable. Jadi Bapak formatnya adalah Bapak tiap lantai itu punya TBFA. Kemudian instalasi per lantainya, saya malah lupa di sini ada berapa jon per lantai. 5 jon. 5 jon ya. Ini orang gambarnya. Pak, Koridor 1 ya. sorry Pak, sebelum dilanjut ke sistem yang di sini, tadi kan ada 3 sistem tuh, konvensional, semi addressable, full address. Sekarang jelasin dulu yang full addressable Pak. Oh iya. Tadi udah ya. Tak ulang lagi. Jadi sistem full addressable itu pendeteksinya yang punya address. Pendeteksi itu sendiri yang akan komunikasi langsung dengan MCFA. Karena apa? Karena memang didesain udah punya address. Pada saat ada kejadian, dia akan menginformasikan lokasi dia sendiri. Misalkan yang full address itu ditaruh di ruang server. Pada saat ada kejadian, informasinya akan akurat, akan menunjukkan ruang server ke titik bersangkutannya. Karena ya itu tadi, karena dia punya address. Kalau formatnya biasanya kalau pemasangannya lebih ke cenderung detektornya aja. Jadi yang hilang adalah zoning-zoning tadi Pak, karena diganti pakai yang full address. Nah, yang terpasang di sini adalah sistemnya semi addressable. Nanti kalau yang full itu satu semok satu tarikan. Bahasanya bukan satu semok satu tarikan, tapi bukan komunikasinya lewat kabel data. Kalau tadi kan kalau yang semi yang mengkomunikasikannya itu kan ke TB, kabel datanya masuk ke TB, TB masuk ke modul-modul,
lantai tersebut naik lagi ke atas, masuk ke TB, komunikasi ke modul naik lagi ke atas sampai terakhir balik lagi gitu kan. Iya, Nah. dipakai di hotel sih. Sebenarnya sih ya, apartemen juga ada, perkantoran juga ada. Kamar. Ya, kamar lebih berapa gitu lebih kan. pasnya memang sih hotel karena udah langsung kamar, Kamar ya. Yes. gitu. Nah kalau yang full address, kabel data tadi itu Pak, begitu ketemu di TB dia akan langsung jalan-jalan lagi ke titiknya, ke detektor, ke semoknya, semok addressable yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai satu lantai itu udah ketemu semua, dia akan balik lagi ke TB. Dari TB ntar naik lagi ke TB lantai atasnya, masuk ke modul terus Iya, masuk iya. lagi ke TB. Ntar kesinggung di Singoleng kayaknya ada deh. Seri berarti. Tuh. Nih contohnya yang ada di Singoleng ada. Ntar kita singgung. Yang terpasang di sini adalah semi addressable. Kenapa dikatakan seminya tadi udah jelasin. Kemudian formatnya, Bapak berarti tiap lantai punya TB. Nah, tiap lantainya itu ada zoning, instalasi zoningnya masuk ke TB tersebut. Pemasangan TB-nya biasanya di ruang panel. Ruang panel. Ruang sub. Di sini ada contoh TB. Ada yang itu. Seminya. Yang merah, TB kita yang merah. Terus yang berikutnya kita mesti mengenal sensor-sensornya Pak, atau device-device-nya. Tadi Bapak udah punya gambaran, sekarang langsung ke titiknya. Smoke detector. Smoke detector itu pendeteksi asap. Prinsip kerjanya itu adalah dia itu menggunakan sensor fotoelektrik. Di dalamnya itu dia ada rangkaian yang memakai LED infrared sebagai transmitternya sama fotodioda sebagai receiver. Jadi kalau diumpamakan itu di dalam si sensor itu, dia tuh kayak semacam ada pancaran. Satu mancarin gitu kan, satu nerima. Ya kayak gini, satu mancarin, satu nerima. Kondisi normalnya itu seperti itu. Nah, pada saat ada partikel yang memotong pancaran tersebut, terjadilah pembiasan. Nah, pada saat terjadi pembiasan itulah akan dihasilkan yang namanya, entah ini namanya kontak, entah namanya trigger. Itu yang akan diolah ke sistem berupa indikasi alarm. Nah, terus normalnya itu pada saat ada yang memotongnya, yang memotong itu kan asap normalnya. Tetapi di luar sana yang bisa memotong pancaran tadi bukan sekedar asap. Nah, entar Bapak mengenal namanya alarm palsu. Kenapa debu bisa sampai alarm? Karena itu pancarannya itu terhalang kotoran. Kalau debunya cuma satu gelintir aja sih enggak. Biasanya debu itu suka manggil teman-temannya Pak. Jadi pancarannya itu satunya itu terhalang gitu. Jadi ngumpul gitu kan. Jadi terhalang sama debu. Kedua mungkin ada lagi namanya kondensasi. Kalau kondensasi ya bahasanya itu perubahan suhu kan ya, dari panas dari dingin ke panas biasanya suka mengeluarin embun kan. Iya. Nah, sebenarnya yang jahat itu sebenarnya airnya. Air itulah yang jahatnya. Terus ada lagi mungkin aroma yang terlalu menyengat, dia juga bisa memotong pancaran. Terus yang kedua namanya heat detector. Ya, Pak.